Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawidil Karamah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa bi futuhil ilmi wal hikmah. Anna Allaha yataghashshanu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah. Ahaduha inda tulu'i syamsi ay ibtida'u tulu'iha hatta tartafi'a qadru rukhin. Yang pertama, haram hukumnya buat sholat itu inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari. Nggak boleh. Ai ibtida'u tulu'iha, ya, ketika mulai terbit. Pas terbit itu nggak boleh. Hatta tartafi'a qadru rumhin, sehingga meninggi sekadar rumpun itu tombak. Jadi kalau kita menengok ke timur, tombak tancepin itu, nah matahari itu di ujung tombak kira-kira. Nah itu boleh. Jadi maksudnya setelah terbit lewatin beberapa menit, ya. Itu nggak boleh, ya. Faizar tafa'at karuhin, apabila setelah meninggi seperti satu tombak, sahhatis sholatu mutlaqan, sah salat secara mutlak. Wa tulu'ur rumhi sab'atu azru'in bi zira'il adamiyyi takriban fi ra'yil 'aini. Wa tulu'ur rumhi, ya, dan panjangnya tombak itu azru'un bi zira'il adami, ya, beberapa zira', ya. Apa azru', ya, satu dengan zira' apa itu? Satu hasta dengan hastanya anak Adam, takriban kurang lebih fi ra'yil 'ain, ya, pada pandangan mata. Wa man qaddarahu bi arba'ata azru'in arada zira'al amali ail hadid. Jadi orang yang mentakdirkan, yang mengkadarkan bi arba'ata azru'in dengan 4 hasta, arada yang dimaksudkan zira'al amal, hasta yang dipakai untuk bekerja, ail hadid yang terbuat dari besi. Nah ini jangan salah paham maksudnya. Jadi ar-rumhun itu, tombak itu yang dimaksud itu bukan tombak yang dipakai untuk bekerja. Satu hasta itu kira-kira 50 sampai 60 cm.
Nah, kalau seandainya dia 4 hasta, itu berarti antara 1 meter sampai dengan 1,20 meter. Nah, itu adalah tombak yang dipakai bekerja yang dari besi itu, yang ujungnya besi. Bukan itu maksudnya. Jadi rumhun di sini tombak yang panjangnya kira-kira seperti ini. Ya, cuma 1 hasta. Jadi kalau seandainya kita lihat dari ufuk, ini umpamanya ufuk ya. Ini ufuk sebelah timur ufuk. Kemudian di sini matahari sudah naik. Seandainya kita taruh 1 hasta ketemu nih, itu di situ waktunya. Jadi kira-kira kita gini, ini memang udah 1 hasta gitu ya. Antara ya ufuk ini, pinggir ufuk dengan tingginya matahari itu kira gini. Ini 1 hasta. Nah, ukurannya ini bukannya patok itu ya dipasang, maka itu terlalu tinggi kalau seandainya yang 1 meter atau 1,20 meter. Jadi tombaknya seperti itu mengukurnya. Maaf, ada salah satu ini nggak bisa artinya nggak baca. Betul rumi sabar tu asrar billahi adami. Ada 7 ini. Maksudnya saya bilang lagi kelewat sama Ustaz. Oh ya, oke. Wa tulu rumhi sab'atu azru'in bi zira'il adami takriban fi rahil ain. Dan panjangnya tombak itu tadi sab'atu azru'in, 7 zira' bi zira'il adami, dengan hastanya anak Adam takriban kurang lebih bi rahil ain, dalam pandangan manusia. Ya, nah itu jadi kalau ini ditancapkan, ya, maka matahari itu sudah setinggi romhun itu tadi. Ya. Tapi waman qaddara bi arba'ata azru'in, orang yang mentakdirkan itu, mengukurnya dengan 4 hasta itu, arada zira'al amal. Zira'al amali yang dimaksud adalah hastanya pekerja. Ya, yang dipakai bekerja, air hadid yang terbuat dari besi ya. Nah, ini kalau ini berarti ditancapkan ya, rumuhnya itu tadi ditancapkan ya. Kalau tadi tidak ya, yang benar yang ini. Jadi panjangnya 7 hasta, berarti tanam, tancapkan, maka ujung dari tombak itu ya bersentuhan dengan bibir ya matahari dalam pandangan, dalam penglihatan kita. Nah, pada saat itu boleh melakukan sholat. Jadi kalau pas terbit nggak boleh sholat ya. Kemarin sudah dikecualikan, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tidak masalah. Yang kedua, ada sabab mutaqaddim atau sabab mutaakhir atau sabab muqarrab ya, korona ya, berbarengan. Itu yang pertama. Wasaniha indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Yang kedua, indal istiwa'i, ketika istiwa. Istiwa itu maknanya sawa, pertengahan. Matahari pas di tengah-tengah. Nah, kalau kita berdiri gak ada bayangan kita, itu namanya istiwa. Gak boleh sholat ya, gak boleh. Hatta tazula syamsu, sehingga miring matahari. Artinya sudah condong, mataharinya sudah condong ke barat, baru boleh. Jadi pas nggak boleh ya.
fi ghairi yaumil jumu'ati, selain dari hari Jumat. Kalau hari Jumat yang kedua ini tidak berlaku juga. Jadi hari Jumat itu boleh saja ketika orang datang mau sholat Jumat dan Jumatnya belum didirikan, boleh saja. Ya, selesai tahiyatul masjid kan kita masih hajat sholat tuh, boleh. Kalau masuk tahiyatul masjid kan karena ada sabab mutaqaddim, ya kan, masuk ke dalam masjid. Tapi setelah itu boleh kita sholat tasbih, kita sholat taubat. Khusus hari Jumat waktu istiwa tidak berlaku. Hatta tazula, ya, sampai matahari itu bergeser condong ke barat, ya, itu di luar hari Jumat. I'lam anna waqtal istiwa'i latifun jiddan. Ketahuilah bahwa waktu istiwa itu, ya, latifun jiddan, lembut sekali, maknanya sebentar, tidak lama. Wala yakadu yash'uru bihi, ya, dan hampir saja tidak dirasakan, sulit gitu ya. Hatta tazula samsu, ketika sampai miringnya. Jadi tidak lama. Jadi waktu kita berdiri tidak ada bayangan istiwa, sampai keluar bayangan itu tidak lama. Nah, yang penting pas istiwa nggak boleh sholat, haram. Illa anna taharruma qad yumkinu iqa'uhu fihi fala tasihhu sholatu hina idin. Kecuali bahwa anna taharruma, bahwa taharrum maksudnya takbiratul ihram, qad yumkinu iqa'uhu fihi, terkadang memungkinkan terjadinya fihi ay fil istiwa. Ada orang pas istiwa takbiratul ihram, fala tasihhu sholatu hina idin, maka tidak sah sholatnya ketika itu. Kalau pas lurus matahari, nah itu, ya, kecuali ya pas lurus matahari itu memang waktunya zuhur gitu, itu lain lagi, ya, karena memang dia berbenturan, ya. Amma fi yaumil jumu'ati fi waqtil istiwa'i walau li ghairi hadiriha fatasihu. Adapun pada hari Jumat fi waqtil istiwa'i, pada waktu istiwa, walau li ghairi hadiriha, meskipun ia tidak menghadiri Jumat karena musafir gitu, karena dia sakit, fatasihu, maka sah sholatnya orang ketika dia sholat zuhur. Kan musafir bukan sholat Jumat tapi sholat zuhur, orang sakit bukan sholat Jumat, sholat zuhur gitu. Pas istiwa kalau hari Jumat sah, ya, batasi. Khusus hari Jumat saja tidak berlaku. Amma fi ghairi hadzal waqti, adapun selain pada waktu ini istiwa fi yaumil jum'ah, fa hukmu hadzal yaum hukmu ghairihi min baqiyatil ayyami, maka hukum pada hari ini yaitu hukum selain dari sisa-sisa waktu yang lain, artinya nggak boleh. Jadi 6 hari selain daripada hari Jumat waktu istiwa haram, tidak boleh. Wasali suha indal ispirari ay ispirari samsi, ketika menguning. Yang dimaksud adalah menguningnya matahari. Hatta tadruba, sehingga terbenam matahari. Sore nih, asar, gak boleh sholat sebelum terbenam matahari bagi orang yang sudah sholat asar. Kalau bagi orang yang belum sholat asar ya gak apa-apa, wajib dia sholat asarnya, cuma makruh dia mengerjakannya karena sudah lewat
Ya, waktu jawaz, yang waktu yang diperbolehkan. Ya. Hatta taghruba, sehingga terbenam. Linahi anis sholati fitil kal awqati, karena ada larangan mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang dimaksud, ya, yang tersebut. Qala al-Hasan al-Baghawi fil Masabih, berkata Al-Hasan al-Baghawi dalam Al-Masabih, wa qala Utbatul Amir, berkata Utbah ibnu Amir, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan'ana an tusalli fihinna. Ada 3 waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami, an tusalli fihinna, salat pada 3 waktu itu. Wa anak murafihinna mautana, dan Nabi melarang menguburkan pada 3 waktu itu jenazah-jenazah kami, mayit-mayit kami, gak boleh. Hina tatlu'u syamsu bazighatan, ketika terbit matahari nyata, ya, nyata mataharinya. Hatta tartafi'a, sehingga meninggi mataharinya. Menguburkan sholat gak boleh, menguburkan juga gak boleh. Wahina yakumu qa'imuz zahirati, dan ketika berdirinya qa'imuz zahirah, ya, berdirinya orang yang berdiri zahirah. Hatta tamila samsu, sehingga matahari condong, ya. Jadi kalau tadi itu waktu qa'imul zahirah, ya, tegaknya benda yang berdiri, ya, itu yang dimaksud dengan waktu istiwa tadi. Wahina tadayyafatis samsu lil ghurubi hatta taghruba, ya, dan ketika, ya, menyempitnya matahari lil ghurubi, untuk terbenam, hatta taghruba, sehingga terbenam. Jadi sebelum maghrib, ketika menguning atau, ya, menjelang terbenam, tidak boleh sholat bagi orang yang sudah sholat asar. Jadi kalau dia sudah sholat asar, pengen ibadah, ibadahnya baca Quran, tasbih, tahmid, zikir, tapi tidak boleh sholat. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Fa makna bazighatin, maka makna bazighatan ay tali'atan, ya, nampak terbitnya. Wa zahirati ay hajirati, zahirah maknanya hajirah, al-mail maknanya bergeser. Wa zalika hina tazulu syamsu, ketika itu bergesernya matahari. Wal qa'imu bisababiha ghairul huwal ba'iru. Wal qa'imu, adapun al qa'imu yang disebut kata berdiri itu tadi, yakumu qa'imuz zahirah itu, ya, wal qa'imu bisababiha, dan al qa'im yang berdiri bisababiha, dengan sebabnya zahirah itu, wal ba'iru, yang dimaksud adalah onta. Jadi ketika onta berdiri, ya, maka matahari pada saat itu kalau dilihat dari timur ke barat itu sudah menguning. Kalau tingginya dari ba'ir itu tadi. Yakunu barikan fayakumu min syaddatil ardi, ya. Maka ia berdiri dari lantaran sangat panas, ya. Ya, itu menggambarkan tentang
gini, salah satu kan kalau kita lihat ya binatang itu ada seperti kerbau aja. Kerbau itu dia beda dengan sapi. Kerbau itu harus ngebak, harus ada air atau lumpur yang dia menurunkan suhu tubuhnya. Dia berendam ya. Sehingga ada kerbau rawa yang memang selama hidupnya itu di air. Tapi nanti dia kalau sudah dingin dia menjemur badan. Nah, onta itu sama. Dia itu kalau terbit pertama pada terbit matahari itu dia menjemur badan. Nanti kalau dia udah kepanasan dia geser cari tempat adem. Nah, itu juga sama dengan kontrol mukmin maknanya. Ya. Sama. Cuma ini istilah Nabi yang qaimuz zahira hatta tabina syams. Ya. Jadi wal ba'iru yakunu barikat yakunu min syiddatil harrin artiya. Fa makna hina yakumu qaimuz zahira. Maka makna ketika berdirinya al-qaimuz zahira, ya, onta yang apa itu dari sangat panasnya itu hina yakumul ma'iru, ketika berdirinya onta meninggalkan tempat yang panas. Nah itu jadi jam segitu itu jam boleh sholat. Nah, ini ketika dijelaskan ini yang dimaksud ini adalah sholat duha. Matahari itu ketika sudah mulai agak panas seperti itu kira-kira jam 9. Kalau mau duha, kira-kira itu jam 9. Itu onta udah kepanasan, geser dia cari yang ada. Coba lihat penjelasan ahli kesehatan. Para dokter menganjurkan itu orang yang punya waktu itu jam 9 itu menjemur tubuhnya. Jemur tubuhnya, jangan pakai baju. Jemur aja. Maka pada saat itu matahari sangat bermanfaat untuk tubuh dalam menumbuh kembangkan vitamin D dan vitamin-vitamin lainnya yang ada pada kandungan matahari. Jam 9 jemur badan. Nah, orang Islam tidak diajarkan begitu jemur badan. Itu orang kesehatan jemur badan, buka baju. Orang Islam itu masjidnya gak pakai atap di zaman Nabi. Zaman dulu itu masjid gak ada atapnya, kalau hujan ya kehujanan. Maka jam segitu ketika onta itu bergeser, kamu sholat duha, sehingga kamu lekuk-lekukkan anggota tubuhmu pada saat macam itu jauh lebih bermanfaat ketimbang cuma kamu jemur. Nah, bapak-bapak yang punya lantai atas, biasanya lantai atas buat apa? Buat jemuran. Nah itu jam setengah 9 sampai jam 9 sholat di atas. Kan gak kelihatan orang kan, kecuali sama-sama di atas. Ya, nah jadi jangan cuma berjemur, tapi lekuk, tekuk, dan pada lekukan sholat itu lebih bermanfaat bila dibandingkan cuma menjemur tubuh. Ya, hebat. Sebuah kajian yang sangat paripurna dan sangat ilmiah ketika Islam mengajarkan ibadah plus kesehatan. Sama puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu bukan cuma ibadah, tetapi itulah cara sehat. Jadi terapi sehat yang diajarkan Islam itu puasa. Puasa dalam
1 bulan Ramadan. Nah, gini, syariat Islam itu sebelum adanya puasa Ramadan itu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, tanggal 13, 14, 15 puasa 3 hari. Ini disebutnya dengan Yaumul Bid, ya, hari putih. Artinya pada saat itu bulan itu jernih, bid, jernih. 13, 14, 15, 16 itu udah mulai redup, udah mulai keruh. Kalau dia mau sehat, puasa 3 hari dalam sebulan. 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 bulan jadi 36. 36. Kemudian ketika turun kutiba alaikumusiyam, maka 3 hari ini dimansuhkan. Nah, ketika yang wajib itu dimansuhkan, maka derajatnya dia jadi tatawu, hukumnya sunnah, puasa 3 hari dalam sebulan, dan itu bonus sehat. Bagaimana sulit orang ngerjainnya? Tiap 3 bulan, 3 kali dalam sebulan, sulit ngerjainnya. Maka dijadikan 1 dalam 1 bulan. Berapa hari? 30. Maka Nabi bilang, man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan 30 hari, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diiringi 6, bukan 7, 6 di bulan Syawal, faka'annaha shaumud dahr, sama dengan puasa 1 tahun. 30 hari Ramadan tambah 6 hari dalam bulan Syawal, 36, sama jumlahnya dengan syariat sebelum dipuasakan Ramadan, 36 dalam 1 tahun. Mau sehat, kerja itu walaupun Ramadan, di luar Ramadan 3 hari pertengahan, lihat kalender itu, ya, sehat. Sumu tasihu, puasa niscaya kalian sehat. Nah, jadi duha adalah di mana kita ngecas, ya, ngecas vitamin D3. Coba baca ilmu kesehatan, jaga baca ilmu kesehatan. Vitamin C, vitamin D itu adalah tidak diproduksi lagi oleh tubuh. Maka kalau sudah tua itu dia tidak secara alamiah memproduksi. Maka harus diganti dengan suplemen. Kalau mau sehat minum tuh multivitamin. Minum multivitamin. Pagi sholat duha, usahakan kena terik matahari. Umurnya nambah terus, tapi masa ototnya tidak nambah. Dia sehat. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, biasa aja, seperti anak muda. Mau sehat, seperti itu jamu. Ya, di mana-mana yang namanya kiai, ustadz, sama supirnya, kuatan supir apa kuatan kiai? Supirnya kalah. Kuatan kiai, kenapa? Karena kiainya ada rumusnya. Ini yang orang tahu tapi gak dikerjain. Kenapa pagi gak boleh tidur? Sebenarnya bukan tidurnya lah, kalau dia kerjanya kerja malam, ya mati dia nggak tidur. Maksudnya yang tidak kena shift malam, jangan tidur.
supaya waktu matahari itu dia sehat melek. Kalau memang kagak mau sholat ya senam pagi. Tapi bagusan mana senam pagi sama sholat. Nah, minum suplemennya multivitamin. Waktu sholat duha, sholat yang bagus sambil berjemur. Besok tuh kan depan Al Makmur itu jalanan gede tuh, keren. Bukan saja di jalanan pinggir. Oh, kan nggak ganggu kalau jalan-jalan ini ganggu motor nggak? Ganggu. Kalau yang di depan masjid, nah, viral langsung. Haji Soleh sholat duha. Emang nggak ada masjid? Orang macam-macam omongannya. Iya betul. Emang bersih jalanan macam-macam. Biarin aja. Jawabannya gua nggak punya lantai 3. Kalau yang punya lantai saya coba. Panasan. Umur tetap nambah karena umur kan nggak bisa di stop kan. Iya, terus. Tapi masa ototnya tidak naik. Stabil dia. Ya. Jadi bisa diturunkan. Ya, bahkan di apa itu maksudnya fungsinya di maaf ya, fungsinya naik tetapi tidak tambah tua gitu masa ototnya begitu. Bisa. Sehat. Rumusnya. Coba kayak kalau sholat duha terakhir kapan jadinya zuhur habisnya? Sebelum dia sholat zuhur masih waktu duha. Masih. Walaupun tinggal 5 menit. Walaupun tinggal. Ya. Jadi setelah qadrul rumhin sampai qobla zawal. Ya. Yang tua-tua nih. Nah, dicas. Lihat ya, sebulan. Jangan seminggu kagak ada nih, 2 minggu ngasih ya belum ada. Belum kelihatan. Minggu, 2 minggu, 3 minggu dan naik tuh. Gerak. Terus jahit dulu. Nanti orang bilang gini, kok lu kuat dah, kok situ itu gak kuat. Nah, di situ. Ya. Ini sama ini umurnya sama. Tapi kok ini kuat? Nah, ini kejemur nih. Tua kejemur. Artinya selnya gak diperbaiki. Coba perbaiki. Sehat. Jadi ilmiah banget itu ibadah sholat, ibadah puasa. Belum lagi kalau kita baca teori tentang orang yang mendapatkan hadiah Nobel dengan teori autopagi. Jadi autopagi teori itu ditemukan oleh penerima Nobel di Jepang. Menurut dia orang 6 jam bila tidak makan dan tidak minum. Itu mengapa kalau mau operasi disuruh puasa 11 jam. Padahal 6 saja kata teori autopagi, 6 jam dia tidak makan tidak minum, maka tubuh bereaksi secara positif. Sel-sel tubuh kita ini memakan, memberangus sel-sel yang mati, sel-sel yang tidak fungsi dimakan. Kanibal, makan. Yang itu kalau dia berpuasa tidak dimakan itu sel-sel mati itu, jadi kanker, jadi tumor dan penyakitnya besar. Dimakan sama dia 6 jam. Bagaimana kalau 12 jam orang Islam itu? 2 kali baiknya. Itu yang ngomong autopagi itu bukan orang Islam, orang Shinto, orang Jepang, bukan
agamanya Sinto mengatakan puasa itu bagus. Jadi wa antasumu khairul lakum itu ilmiah. Kurang puasa. Pagi sholat setahun bilang ini gak boleh kawin lagi. Ini kalau yang nonton ibu-ibu besok pun jangan ngaji lagi. Belum diajak. Kalau bapak-bapak mah kasih setuju, saya udah tahu. Oke. Watadoyafat bil fa'i, bukannya huruf lainnya. Ai qorubat, maknanya mendekati. Itu kan tadinya wahina tadayyaqati syamsu lil ghurub. Ya. Tadayyafat itu maknanya qorubat, mendekati. Dan ketika mendekati ya terbenamnya matahari. Kama fil misbahil munir, sebagaimana tersebut di dalam Al-Misbahul Munir. Ini ustadz muda harus beli nih Al-Misbahul Munir. Itu adalah, dia bukan kamus, dia lebih kepada ensiklopedi. Jadi kalau kita cari di kamus, ada makna-makna itu yang di kamus itu tidak tercover, nggak jelas. Seperti ini nih, atau yafat, carinya di kamus, repot. Tapi kalau kita baca ya Imam Al-Fayyumi dalam Misbahul Munir, maka di situ dijelaskan. Ya. Atau yafat maknanya qorubat, mendekati. Nah, jadi beli itu cuma satu jeli. Banyak itu teks kata di dalam kitab-kitab itu yang enggak bisa diterjemahkan. Nah, beliau membantu Imam Fayyumi. Beli. Jadi kalau yang ini termasuk kitab alat. Jadi kitab alat itu bukan cuma nahwu syaraf. Ini termasuk ya Misbahul Munir. Kemudian at-ta'rifat. At-ta'rifat itu kumpulan takrif, definisi. Jadi kalau mau ceramah, kamu ngajar, apa istilah ini? Istilah-istilah itu ada di dalam kitab At-Ta'rifat. Maka kita terbantu semua disiplin, ilmu fikih, ilmu tafsir, hadis, ya semua kita bisa terangkan. Seperti umpamanya al-mukasyafah. Apa artinya mukasyafah? Bukan di situ dijelaskan. Syukur dah contohnya sebenarnya. Asyukuru, syukur. Apa artinya syukur? Ada orang bilang artinya syukur ya bersyukur. Itu bukan definitif, bukan definisi. Jadi asyukuru sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajri. Nah, itu definisi namanya. Bersyukur itu sarful abdi, menggunakannya seorang hamba jami'a ma an'amallahu alaihi, seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya, li ajrihi, sesuai dengan pemberiannya. Mata dipakai ngaji, itu namanya bersyukur, walaupun lidahnya nggak bilang asykuruka ya Rahman. Mulut dipakai baca Quran, itu namanya bersyukur, walaupun tidak mengatakan alhamdulillah. Biasanya orang mengucapkan syukur itu alhamdulillah. Nah, kalau memang bersyukur maknanya alhamdulillah, maka orang bisu tidak pernah bersyukur seumur hidup.
Oleh karena itu definisinya yang musibah. Nah itu ada kita. Ya, jadi jangan sampai Ustaz ya disuruh ngomong Isra Mi'raj ceramahnya kemana-mana, suruh maulid Nabi itu kemana-mana. Orang pindah rumah ceramahnya kemana? Kenapa? Dia tidak mentakrifkan dari tema-tema yang sudah dipilih. Nah, jadi kita jangan keluar dari situ, keluar tapi pada konteks, gitu. Masih dalam konteks. Ya. Warabi'uha wallahu